Probably. Pernah nggak sih kalian semua, khususnya random people nih, tiba-tiba banget kepikiran tentang bangunan yang sekarang kalian tempati itu sejarahnya seperti apa? Ayo, pasti pernah kan? Enggak ya, Cok ya? Kalau waktu SD nih pasti sering banget ada yang bilang gini, kamu tahu nggak SD ini dulunya bekas rumah sakit Belanda? Katanya dulu banyak tentara yang meninggoy secara tragis di situ. Kayaknya di mana-mana ceritanya pasti gitu kali ya. Kalau nggak bekas rumah sakit Belanda ya bekas kuburan Belanda. Okay. Nah, ada mirip-miripnya nih film yang bakal Mimin bawain kali ini. Ya, masih ada kaitannya dengan sebuah tempat yang memiliki sejarah juga. Cuma nih tempatnya tempat apa dan dulunya untuk apa? Mari langsung saja simak dengan seksama. Kisah berawal di sebuah kota terpencil di negara Australia. Saat itu seorang ilmuwan Antartika NASA yang bernama Dr. Martins beserta dua rekannya dari satuan DTRA yaitu Mayor Robert dan Kolonel Trini yang terlihat sedang mendatangi TKP jatuhnya salah satu serpihan satelit luar angkasa Skylab NASA. Mereka jauh-jauh terbang dari Pentagon karena mendapati laporan dari salah satu akamsi di tempat tersebut yang mengatakan bahwa ia melihat semua warga tewas secara aneh setelah mencoba mendekati serpihan tersebut. Just an empty oxygen tank. We know this one was sent up with a microbial organism, a parasitic fungus. Di sini ternyata Dr. Martin sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa serpihan tersebut terdapat semacam jamur virus aktif yang berbahaya. Jamur tersebut bernama patogen yang kemungkinan besar semua warga di sini telah tewas karena terkontaminasi oleh jamur tersebut. And now everyone in Kiwikura is dying. Or dead. No one has been in or out since that phone call. Dengan menggunakan APD lengkap berupa hazmat, mereka bergegas mendekati serpihan tersebut dan memeriksakannya dengan alat canggih. Saat ingin melihatnya lebih dekat, ia dibuat terkejut karena jamur tersebut menyemburkan cairan ke arahnya, sehingga It's big, fast, and it's heterotrophic. kejadian itu membuatnya menginjak jamur yang berada di bawah, tetapi ia tidak menyadari hal tersebut sama sekali. Kemudian ia bergegas naik ke atap rumah karena Kolonel Trini memberitahunya jika ia menemukan mayat yang aneh di atas sana. Setelah mengamati bentuk fisik mayat itu, Dr. Martins menyimpulkan bahwa jamur tersebut dapat menyebar melalui objek yang menyentuhnya. Jamur ini menginfeksi dengan cara masuk ke dalam tubuh dan mengalir melalui saraf menuju pusat otak. Hal tersebut membuat fungsi otak menjadi rusak, sehingga jamur tersebut bisa dengan mudah mengendalikan objek yang ditumpanginya. You told them to? The fungus? Yes. That's how an insect pathogenic fungus reproduces. Ia juga menambahkan jika jamur tersebut sudah menginfeksi seluruh bagian dari inangnya, maka akan terjadi penumpukan cairan dari gas yang akan membuatnya meledak saat itu juga. Selesai menjelaskan, ia bergegas turun mengambil sampel jamur patogen untuk keperluan penelitian dan pergi ke tempat tersebut. Alright, I'm done. Tetapi saat akan pergi, Mayor Robert dan Kolonel Trini mencurigai gerak-gerik Dr. Martins yang terlihat aneh. Dan benar saja, ternyata ia telah terinfeksi oleh jamur tersebut sehingga membuatnya kehilangan kendali. Mau tidak mau, ia yang sedikit masih melawan atas kendali jamur itu pun harus mengakhiri hidupnya supaya jamur tersebut mati dan tidak menyebar ke area sekitar. Kemudian tempat itu diledakkan untuk mencegah menyebarnya jamur patogen di area tersebut. Sedangkan sampel jamur itu tidak jadi untuk diteliti karena militer setempat di bawah perintah dari DTRA Pentagon ternyata lebih memilih untuk menutup kasus ini. Alhasil sampel tersebut dibawa menuju ke sebuah tempat gudang penyimpanan milik militer setempat. Mereka menyimpannya di sebuah ruangan bunker bawah tanah dengan suhu minus dan keamanan berlapis-lapis supaya mencegah dari adanya kebocoran. Singkatnya 20 tahun telah berlalu, tempat tersebut telah mengalami banyak perubahan, termasuk renovasi yang dilakukan untuk menutup kisah masa lalunya. Dan kini setelah lelang yang dilakukan oleh pihak militer setempat, akhirnya tempat tersebut jatuh kepada perusahaan penyimpanan barang milik seseorang yang bernama Griffin. Di sini ia memiliki seorang karyawan bernama Travis. Saat akan pergi, ia sempat memberitahu Travis bahwa malam nanti ia akan memiliki rekan kerja baru. Griffin juga memberitahunya untuk memeriksa
memeriksa alarm yang berbunyi, tetapi entah dari mana asalnya. Something's beeping in there. Fix it. Malam harinya, Travis yang bekerja sebagai admin di sana terlihat sedang memeriksa karyawan baru yang bernama Naomi melalui CCTV. Tak lama datang klien bernama Nyonya Pep yang hendak pergi menuju storage miliknya di dalam sana. Selepas mengantarkannya, ia sempat mendengar bunyi yang dimaksud oleh Griffin sebelumnya. Akan tetapi, ia lebih memilih menghiraukan bunyi tersebut. Saat sedang nyantui di ruangannya, ia kembali mendengar bunyi tersebut. Karena ingin memastikan pendengarnya tidak salah, ia pun memanggil Naomi untuk mencoba mendengarkan bunyi yang dimaksud olehnya. Setibanya di sana, Naomi yang baru selesai mengangkat telepon dari suaminya pun akhirnya juga mendengarkan bunyi itu juga. See what I'm saying? Setelah ditelusuri lebih dalam, mereka menemukan sumber bunyi tersebut ternyata berasal dari lukisan di sebuah dinding yang terbuat dari kalsipot. Di sini Naomi yang memiliki rasa penasaran yang tinggi pun menyuruh Travis mengambil kunci torsi untuk membongkar dinding tersebut. So you're not violent. Now, will you go and get the claw bar and smash through that wall for me? Please. Kemudian, scene beralih kepada Mayor Robert yang saat ini menerima telepon dari salah satu anggota DTRA yang bernama Abigail. Satuan DTRA sendiri merupakan unit yang bertugas untuk menangani sebuah ancaman serius yang bisa mengancam populasi makhluk hidup di muka bumi. Di sini Abigail memberitahunya jika ia mendapatkan alarm peringatan dari bunker penyimpanan yang telah dijual itu. Ia memperingatkan jika cuaca ekstrim yang terjadi saat ini diperkirakan bisa menyebabkan jamur patogen dapat beradaptasi dengan cepat. We're getting a temperature breach alert from a decommissioned facility in the Atchison mines in eastern Kansas. Mayor Robert pun memberitahu kepadanya bahwa ternyata ia telah mengkhawatirkan hal ini sejak lama. Terlebih semenjak pimpinan Satuan DTRA memutuskan untuk menutup kasus dan menjual bunker tersebut. Menurutnya, pemilik bunker sekarang kemungkinan besar tidak mengetahui bahwa tempat itu terdapat ruangan bawah tanah yang dulunya digunakan untuk menyimpan sampel jamur virus berbahaya. Ia mengkhawatirkan dengan tidak terawatnya bunker tersebut memungkinkan terjadinya kerusakan yang menyebabkan kebocoran sehingga jamur itu bisa menyebar keluar dari sana. Hal tersebut tentunya akan menjadi sebuah ancaman besar bagi umat manusia. Kemudian, ia langsung bergegas meminta akomodasi menuju tempat tersebut dan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk mencegah hal yang ditakutkan itu terjadi. Yes, sir. Get this stuff on the list. I'll be at Seymour in 90 minutes. Kembali kepada Travis dan Naomi yang saat ini telah berhasil membongkar dinding tersebut. Ternyata sumber bunyi itu berasal dari alarm keamanan yang mendeteksi adanya kerusakan di salah satu ruangan. Mereka berdua baru menyadari bahwa tempat ini dulunya adalah bunker penyimpanan militer setelah melihat peta yang terdapat di sana. Karena rasa penasaran yang tinggi, mereka berdua pun bergegas pergi ke salah satu ruangan yang mereka curigai. SB4. You wanna go down and see it? No. Setelah mengikuti petunjuk dari peta itu, mereka akhirnya menemukan jalan menuju tempat tersebut. This is crazy, dude. Mereka semakin dibuat penasaran setelah melihat barang-barang yang ada di sana. Setelah cukup lama menelusuri tempat itu, mereka pun akhirnya menemukan sebuah lorong tangga yang mengarah ke bagian paling bawah bunker tersebut. How far down do you think it goes? Di luar sana, terlihat pacar Naomi yang bernama Mike datang untuk menemuinya. Ia berniat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam hubungannya. Entah diselesaikan secara baik-baik atau berakhir dengan kapak, Mimin sendiri juga tak tahu. Tetapi yang jelas, Mike bermaksud untuk meminta maaf karena ia telah menembak kucing kesayangan mereka berdua. Setelah meninggalkan pesan suara kepada Naomi, tiba-tiba... No, you're dead. You're dead. You're supposed to be dead. Setelah membuka bagasi, ia dibuat lega karena kucingnya masih hidup setelah ia menembaknya. Akan tetapi... But you're okay. Ia pun tak jadi dibuat lega setelah kucingnya melakukan hal ini.
Sedangkan Travis dan Naomi saat ini telah berada di ruangan paling bawah setelah menuruni tangga tersebut. Tak jauh mereka berjalan dari sana, akhirnya mereka sampai di depan pintu Palka yang terdapat tulisan milik DTRA. Di sini mereka beranggapan telah menemukan ruangan yang dimaksud pada peta sebelumnya, sehingga mereka bergegas masuk ke dalam. Di dalam, mereka menemukan sumber dari bunyi alarm yang terdengar belakangan ini yang ternyata berasal dari sini. Tetapi selain itu, mereka tidak menemukan apapun selain sebuah ruangan terkunci yang bersuhu sangat dingin. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk kembali, akan tetapi It's a rat cave. mereka pun dibuat heran mengapa tikus tersebut berlumuran lendir berwarna hijau yang selama ini belum pernah dilihat olehnya. Ia juga dibuat curiga karena tikus-tikus kantor itu saling memakan satu sama lain. Naomi yang penasaran dengan ruangan itu pun berusaha untuk memeriksa lendir berwarna hijau yang menempel di sana. Meskipun mereka belum mengetahui apa yang terjadi, tetapi beruntung Travis melarang untuk menyentuhnya. Karena tidak mau ambil risiko, mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Naomi! The door's hot. Yeah. Kembali kepada Mike yang saat ini terlihat sedang muntah karena sudah terinfeksi jamur virus tersebut. Tetapi kali ini jamur tersebut telah beradaptasi lebih cepat yang menyebabkan Mike tidak kehilangan kesadaran secara total. Alhasil dengan ditemani Rusa yang sebelumnya juga terinfeksi, ia pun masuk ke dalam tempat itu. Di sisi lain, terlihat Mayor Robert yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju bunker tersebut menggunakan pesawat milik DTRA. Saat sedang berkomunikasi dengan Abigail, ia dibuat sedikit terkejut karena tiba-tiba ponselnya terhubung dengan pimpinan DTRA yang bernama Jerabek. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak suka dengan tindakan yang dilakukan Mayor Robert saat ini. Menurutnya, dengan kembalinya ke bunker tersebut, itu sama saja dengan membuka kasusnya lagi. Ia takut jika publik mengetahui bahwa ia telah menutup kasus besar secara diam-diam dengan cara menjual bunker tersebut. Tetapi Mayor Robert yang telah mementingkan keselamatan umat manusia pun tetap kekeh dengan rencananya. I'm not exactly on the clock anymore. You should probably take me off the file. Yeah, I'll do that. Selepas itu, ia kembali menghubungi Abigail dan menyuruhnya menghubungi Kolonel Trini untuk ikut bersamanya menangani kasus ini. Believe it or not, Abigail, I've done all this before. Call Trini Romano. Beralih kepada Travis dan Naomi yang saat ini terlihat kembali ke atas dan mengetahui apa itu DTRA. Tetapi mereka dibuat terkejut dengan Rusa yang tiba-tiba muncul di sana. Mereka dibuat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. That fucking deer just took the fucking elevator. Kemudian Shin memperlihatkan kilas balik mengapa ini semua bisa terjadi. Di sini mereka berencana untuk menghubungi pihak DTRA, akan tetapi mereka lebih memilih mengikuti Rusa tersebut terlebih dahulu karena merasa tidak beres dengan gerak-geriknya. Dan benar saja, saat sedang mengamatinya, tiba-tiba That's not natural. beruntung mereka masih bisa terhindar dari cipratan tersebut. Tetapi belum selesai menghela nafas, mereka dibuat kembali terkejut setelah tiba-tiba Mike datang menghampirinya. Dengan penuh kecurigaan terhadap Mike yang saat ini terlihat sangat aneh, mereka berusaha mendengarkannya berceramah. Tetapi kecurigaannya berubah menjadi ketakutan ketika Mike meminta mereka membuka mulut dan mengancamnya dengan pistol. What? Open your Mereka pun berlari untuk terhindar dari Mike dan bersembunyi di salah satu ruangan penyimpanan. Akan tetapi, sembari bersembunyi entah sampai kapan, mereka memutuskan untuk menghubungi nomor darurat DTRA berharap bisa mendapatkan pertolongan. Abigail yang menerima panggilan telepon tersebut segera menghubungkan kepada mereka. Setelah memberikan informasi yang lumayan singkat, Mayor Robert yang sekarang sudah bersama Kolonel Trini pun segera bergegas menuju ke TKP. 40 minutes. You're gonna be fine. I promise. We're gonna be fine. We're gonna be fine. Sambil menunggu mereka tiba,
ia mencoba menebak-nebak jenis zombie apa yang telah menginfeksi tubuh Mike. Tetapi belum sempat menemukan nama zombie tersebut, tiba-tiba Griffin and the Gang datang. Ia dibuat marah kepada Travis dan Naomi karena melihat tempat miliknya yang sekarang menjadi amat sangat menjijikan. Terlebih saat ia melihat dindingnya yang terlihat amat sangat estetik. I'm gonna kill you, shithead. I'm gonna kill you. Fire. Okay. Di sisi lain, Mayor Robert ternyata mampir dulu ke rumah Kolonel Trini untuk mengambil perlengkapan yang dibutuhkan. Meskipun sudah membujuknya untuk ikut dengannya, tetapi ia tetap menolaknya karena faktor usia. Alhasil, hanya pesan singkat saja yang ia titipkan kepadanya. Try to save these two, won't you? I'll try like hell to save us all. Kembali kepada Travis dan Naomi yang saat ini berusaha menyelamatkan Griffin and the Gang agar tidak terinfeksi oleh jamur tersebut. Griffin sendiri terlihat sedang mengangkat beberapa unit TV second hand bersama dengan teman-temannya. Tetapi yang tidak ia sadari sekarang, 3 orang temannya di dalam telah berjumpa dengan Mike sehingga inilah yang terjadi. Menyadari ada Travis dan Naomi, Mike yang masih ingin menyelesaikan masalahnya dengan Naomi pun berteriak mengejarnya, akan tetapi Something wasn't right about that young. ternyata selama ini Nyonya Pep menginap di gudang penyimpanan miliknya. Kemudian ia diantarkan oleh Travis menuju tempat yang lebih safety. Griffin dan temannya yang mendengar suara tersebut pun bergegas untuk memeriksanya. What in God's name is going on? Active shooter. Sesampainya di bawah, Griffin yang terlihat sangat muak dengan kejadian aneh ini pun menyuruh Travis untuk menjelaskan secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Saat sedang berusaha menelaah penjelasan yang diberikan kepadanya, tiba-tiba salah satu ruangan tersebut digedor dengan keras. Ia dibikin semakin muak karena Travis menolak untuk membuka pintu tersebut, sehingga Open that door. No. You fucking show me. Travis yang tidak mau membukakan pintu memilih untuk menggemboknya, dibarengi dengan kedatangan Naomi untuk menyelamatkannya. You stupid mother. Saat berhasil keluar, mereka akhirnya bertemu dengan Mayor Robert. Meskipun sempat terkejut karena hanya 1 orang saja yang dikirim oleh TTRA, tetapi akhirnya mereka mengikuti arahan yang diberikan olehnya. Where's the rest of your crew? I'm it. You're it? You're the only person? Why is she shouting? Mayor Robert memberitahu beberapa perlengkapan yang harus digunakan untuk terhindar dari jamur tersebut. Kemudian ia memperlihatkan sebuah bom nuklir yang akan mereka gunakan untuk memusnahkan tempat itu. Menurutnya, hal tersebut merupakan satu-satunya cara terbaik untuk memusnahkan jamur yang saat ini telah berhasil menginfeksi area bunker. Karena tak mau hal yang lebih buruk akan terjadi, ia menyuruh Travis dan Naomi untuk menaruh dan mengaktifkan bom nuklir tersebut di ruangan tempat pusat jamur itu berada. Sedangkan ia sendiri berjaga di sini supaya tidak ada 1 orang pun yang bisa pergi dengan keadaan terinfeksi oleh jamur patogen itu. Mau tidak mau mereka pun menyanggupi permintaannya itu demi kebaikan bersama. You want my part of the job or yours? Yeah, strap that shit. Sementara itu di dalam, Griffin pun akhirnya membuka sendiri ruangan tersebut. Setelah membukanya, ia dibuat terkejut karena melihat kondisi kedua temannya yang sudah berevolusi karena jamur itu. Dengan sedikit ragu, ia berusaha mempercayai ocehan temannya yang menyuruh mereka semua untuk pergi dari tempat itu. Dan benar saja, saat akan pergi, tiba-tiba Cuba? Cuba? I don't feel so good. dengan memakai APD lengkap dan arahan yang diberikan oleh Mayor Robert, Travis dan Naomi pun masuk ke dalam menuju ruang bawah tanah tersebut. Sedangkan Mayor Robert saat ini sedang melakukan tugasnya, dibantu arahan dari Abigail yang memantaunya lewat kamera satelit. Hal itu membantunya untuk mendeteksi suhu badan orang yang terinfeksi jamur itu di sekitarnya. Dan benar, Abigail langsung memberitahunya jika ada seseorang yang terinfeksi mendekat ke arahnya, sehingga
Akibat tembakan akrobatik yang dilakukannya dan juga faktor usia, ia pun mengalami encok di punggungnya alias poyokan. Tentunya hal tersebut membuatnya hanya bisa terbaring di tanah sembari menembaki kendaraan agar tidak ada satu orang pun yang bisa pergi dari sana. Nobody leaves. Robert, what the hell is happening there? Griffin yang mendengarkan ledakan tersebut pun dibuat semakin cemas. Terlebih saat ini salah satu temannya yang terinfeksi tiba-tiba kabur pergi entah kemana. Sedangkan Travis dan Naomi saat ini telah tiba di ruangan tersebut. Mereka pun sedikit syok dengan keadaan di sana yang telah dipenuhi oleh jamur virus patogen. Mereka juga dibuat semakin panik saat mengetahui ternyata timer bom nuklir tersebut telah diaktifkan sedari tadi dan hanya menyiksakan waktu 6 menit saja. That son of a bitch started it. Come on. Dengan tergesa-gesa mereka berusaha pergi ke atas dan melepaskan seluruh APD yang digunakannya agar bisa bergerak lebih cepat. Sedangkan di atas terlihat Griffin dan seorang temannya hendak keluar dari tempat ini, akan tetapi Griffin sempat dibuat kaget melihat temannya dengan kondisi seperti itu masih bisa bangkit sehingga akhirnya ia sendiri yang menghabisinya. Kemudian ia yang melihat Mayor Robert terbaring di sana pun berencana akan menghabisinya juga sebelum akhirnya ia sendiri yang dihabisi oleh Kolonel Trini yang tiba-tiba muncul di sana. Okay to go? Okay to go. Go where? Saat akan sampai di atas, Travis dan Naomi bertemu dengan salah satu teman Griffin yang sebelumnya kabur. Tanpa babi bu, Naomi pun langsung menghabisinya saat itu juga. Sesampainya di depan, mereka sempat dicegat oleh Kolonel Trini karena tidak yakin bahwa mereka masih steril. Tetapi setelah dijelaskan oleh Mayor Robert, ia pun mempercayainya dan mereka semua bergegas pergi dari sana saat itu juga. I did not think these two shitheads were gonna make it. We haven't. Belum jauh mereka pergi dari sana, bom nuklir itu pun meledak dan menghancurkan seluruh tempat itu. Beruntung mereka semua selamat dari ledakan tersebut. Selepas kejadian itu, dunia memberitakan yang sebenarnya terjadi setelah Abigail memberikan keterangan yang sesungguhnya kepada media. Pimpinan DTRA dianggap melakukan kesalahan karena telah menyembunyikan sebuah rahasia besar yang telah mengancam keberadaan umat manusia. Negara sendiri memberikan penghargaan kepada Mayor Robert karena telah berhasil menyelamatkan dunia. To be there when needed. Hey, mission ain't over. Pour me a large one. Sedangkan Travis dan Naomi sekarang merupakan sepasang suami istri. Ya, sudah dapat dipastikan bahwa mereka berdua cinlok semenjak kejadian tersebut dan sekarang mereka memiliki seorang anak. Tamat. Pesan yang dapat diambil dari film kali ini adalah perbanyak wawasan kalian tentang ilmu luar angkasa. Siapa tahu Anda menemukan serpihan benda luar angkasa yang mengandung jenis jamur virus spesies baru, sehingga Anda bisa memberinya nama sendiri agar tidak membingungkan orang untuk menyebut nama zombie itu.